Masih bersama kami pemirsa di obrolan Karebosi membahas mengenai revisi Undang-Undang KPK yang disahkan oleh DPR. Yang memang ini cukup bukan jadi pro kontra saya, tapi kayaknya banyak kontranya begitu, apalagi di masyarakat. Melihat beberapa poin tadi mengenai penyadapan yang memang harus seizin Dewan Pengawas, terus pengawas KPK harus ASN. Belum lagi yang mungkin cukup harus jadi itu jadi pertanyaan besar juga mengenai penyidik dan juga penyelidik, kok jadi tidak ada netralitasnya begitu, harus habil dari kepolisian segala macam. Anda melihatnya gimana, Pak? Kalau saya justru arahnya kalau mau sudah diarahkan ke sana ya. Jadi memang di yang baru-baru disahkan ini kan menyebutkan bahwa penyidik itu dia harus diambil dari unsur kepolisian. Jadi boleh oleh unsur kejaksaan, kemudian PPNS, kemudian oleh internal KPK. Nah, kalau itu oke, tidak ada masalah. Cuma jadi persoalan kemudian di syarat-syarat berikutnya. Karena di syarat-syarat berikutnya menyebutkan bahwa dia itu harus berpengalaman selama ada ketentuan 2 tahun. Nah, dan sudah mengikuti. Nah, ini kan sudah mengikuti penyelidikan. Ini kan artinya apa? Bahwa yang memenuhi ini ya cuma unsur-unsur yang ada di lembaga penegak hukum yang ada saat ini. Tidak mungkin umpamanya orang yang baru bergabung kemudian langsung ada persoalan seperti itu. Jadi memang ada skenario bagaimana supaya ya diambil aja gitu kan. Khusus untuk yang pasal ini ya itu hanya untuk yang sementara berjalan. Jadi yang sementara berjalan saja, itu pun masih ada persyaratan lagi bahwa ya ada penyesuaian. Maka Anda harus disesuaikan karena harus ASN. Ya, jadi Anda harus menyesuaikan juga. Kemudian kembali lagi mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh KPK bekerjasama dengan kepolisian atau kejaksaan. Nah, jadi memang kita melihat bahwa ini tidak bakalan independen sebenarnya. Padahal harus diingat bahwa sudah ada sekitaran 3 putusan Mahkamah Konstitusi itu yang berbicara mengenai penyidik independen. Kemudian di BNN juga ada penyidik independen. Ya, jadi sebenarnya bukan cuman ya ini mereka melihat dari sisi KUHAP. Kalau KUHAP ya 1980 ya oke lah. Di zaman-zaman itu dia berbicara di wilayah bawah ya pokoknya harus kepolisian, penyidik kepolisian, kemudian penyidik PPNS. Nah, kejaksaan saja itu daripada kursi kan baru. Kemudian dia memiliki kewenangan untuk itu. Artinya apa ya? Kalau model seperti ini ya ini model bagaimana supaya ada ketergantungan. Padahal kalau umpamanya memang betul-betul mau menguatkan, Mbak, kita berharap sebenarnya justru hampir semua persoalan sebelumnya masih di zamannya KPK Jilid 3 Abraham Samad pada saat itu adalah ada gerakan menarik semua penyidik-penyidiknya. Nah, itu kan yang harus diingat juga. Jadi kita ini sebenarnya negara yang tidak pernah belajar dari kesalahan sebenarnya. Jadi negara kita ini tidak berpikir bahwa pernah ada kasus waktu kasus simulator SIM itu kemudian anggota-anggota yang ada di kepolisian itu kemudian ditarik. Mulai dari cicak PS buaya. Ya, seperti itu Pak. Jadi ditarik keluar. Padahal kalau dia mau menguatkan betul-betul, maka harusnya adalah ya ini dikurangi. Jadi untuk SDM itu dikurangi yang diambil, tapi diperkuat yang di dalam. Jadi melantik sebanyak mungkin penyelidik dan penyidik. Kalau umpamanya dipertanyakan apakah mereka tidak mengikuti kegiatan sejenis pelatihan penyelidik dan penyidikan, ya sampai detik ini kami yang umpamanya biasa memperhatikan KPK, kita biasa berkoordinasi umpamanya dengan teman-teman di KPK, mereka mengikuti itu. Ya, jadi mereka mengikuti. Sehingga kita melihat bahwa selama ini kinerja mereka juga baik selama ini. Hampir bisa dikatakan bahwa hampir 100% kemudian yang diproses di muka persidangan itu kemudian bersalah. Kecuali umpamanya kasus yang baru-baru, kasus Senturi. Yang di kasus BLBI. Kalau di kasus BLBI kan tiba-tiba kemudian Hakim Agung menyatakan bahwa ya 1 banding 1 itu bahwa ya ini ternyata terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana korupsi. Sehingga orangnya bebas. Itu aja, sisanya itu terbukti semua di persidangan. Ya. Jadi selama dia di proses persidangan ini kemudian terbukti semua, artinya apa? Bahwa proses selama ini berjalan dengan baik saja. Kalau umpamanya mau disinggung soal penyadapan apa segala macam, buktinya selama ini tidak ada kok yang dipersoalkan. Penyadapan pun sudah beberapa kali sebenarnya di MK. Ini jadi soal sebenarnya. Saya mungkin menanggapi tadi yang Bapak membahas mengenai lembaga negaranya, Pak ya. Jadi kenapa kemudian dia ditaruh di eksekutif itu karena dia merujuk ke putusan MK yang terbaru. Tetapi dia juga tidak sadar bahwa ada putusan MK sebelumnya juga. Nah, ini juga kadang kita berpikir bahwa kadang putusan MK juga ini awalnya menyatakan bahwa dia berada di rumpun yudikatif, kemudian
yang terbaru pas angket memanas, kemudian dia tiba-tiba masuk ke rumpung eksekutif. Maka dikuatkan berdasarkan putusan itu. Tapi putusan yang lain dia tidak menggunakan. Nah ini juga jadi soal juga. Mengenai penyidik independen dia tidak menggunakan 3 putusan MK untuk menguatkan dalilnya. Jadi di DIM kemarin itu kita sudah cek juga DIM-DIMnya. Ternyata memang yang menurut mereka menguatkan dalilnya, oke dia pakai. Tapi dalam hal tertentu dia tidak gunakan. Nah ini juga jadi soal juga sebenarnya. Padahal ya harus fair aja. Karena kalau umpamanya kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di situ dijelaskan bahwa ya kalau umpamanya akan melakukan perubahan undang-undang, maka ya dia harus merujuk banyak hal. Salah satunya umpamanya berdasarkan putusan MK. Kemudian dia boleh melaksanakan perintah undang-undang. Nah, artinya ada sebenarnya beberapa hal termasuk revisi. Nah, ini yang menarik sebenarnya mengenai ratifikasi. Ratifikasi yang UNCAC 2003 itu kemudian ada beberapa poin yang harusnya menguatkan ketika dia dimasukkan, tetapi sama sekali tidak diambil. Salah satunya umpamanya mengenai perdagangan pengaruh di situ. Kemudian mengenai korupsi di sektor swasta. Sektor swasta siapa bilang tidak ada kasus korupsi? Ada kok. Nah ini kan ada juga dampaknya. Sehingga harusnya kalau memang betul-betul ingin menguatkan harusnya masuk ke situ. Termasuk umpamanya di wilayah penguatan, kalau memang betul-betul menguatkan ya. Sudah ada beberapa pimpinan KPK yang kemudian ketika dia tersandung kasus sebagai tersangka itu nonaktif. Harusnya kalau dia mau dikuatkan, maka dia harus dinyatakan juga bahwa harus berkekuatan hukum tetap dulu. Nah berbeda dengan lembaga yang lain, kalau lembaga yang lain selalu nyatakan ini kan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga dia belum bisa dinonaktifkan berkekuatan hukum tetap dulu. Nah ini jadi soal sebenarnya. Saya potong sebentar, kita angkat satu penelpon dulu, Pak Jeffrey dan 3 tamu saya. Ada Rimba di Makassar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Saya menarik diskusi malam ini. Cuma saya mengingatkan kembali salah satu kota kita yang betul-betul presiden, bahwa kalau yang ini memimpinkan negara akan hancur. Itu yang selalu saya tanamkan. Jadi saya tidak kaget kalau presiden dan DPR membuat ketidakbaikan. Yang saya heran itu kalau presiden dan DPR berbuat kebaikan. Itu saya heran. Iya. Iya. Jadi ada 2 aspek yang saya lihat. Pertama, ini sebenarnya dendam, balas dendam sebenarnya. Karena periode DPR yang ini kan yang banyak tertangkap. Nah kemudian hasil sekarang kan yang sisa 11% yang ditangkap DPR, berarti yang 75% kan balas dendam ke KPK. Saya sepakat tadi, KPK ini diseleksi oleh DPR yang baru karena Mas Pak Jokowi presiden. Saya jelas dulu kan, presiden baru ada kan seleksi baru. Kojot karena yang pertama seleksi ini adalah orang yang sudah ditangkap begitu. Ini kemudian presiden yang akan ditambah meminta, saya pikir kan kepentingan juga 5 tahun ke depan. Dia buat dewan pengawas, dia buat laga supaya dia enak. Kan? Jadi saya pikir kita mengatakan tidak usah beres. Yang saya kira kalau presiden dan DPR buat kebaikan, itu aja kita harapkan. Oke, baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rimba. Mbak Ira mungkin mau menanggapi dari penelpon kita. Iya, betul sekali, saya sepakat bahwa sesungguhnya oknum-oknum DPR itu merasa zona nyaman mereka sedang terancam. Dengan apalagi 2 tahun terakhir ini giat KPK dalam melakukan OTT itu sudah luar banyak biasa. Yang tertangkap. Iya, bahkan belakangan ini yang 2 kepala daerah yang tertangkap itu kan juga terobosan yang luar biasa dari KPK. Nah, ketika zona nyaman mereka terganggu, berarti mereka harus melakukan upaya-upaya bagaimana mereka mengembalikan posisi nyaman itu tadi. Nah, caranya adalah melakukan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita melihat dari poin-poin dari revisi Undang-Undang KPK itu semua menyerangnya pada orang-orang yang selama ini memang melakukan tindakan korupsi. Misalnya disadap lah, kewenangannya dibatasi. Bahkan kemarin waktu beberapa tahun yang lalu saya ingat ketika kami aksi, ketika syarat 1 miliar itu baru bisa diproses.
itu kan juga ide dari oknum DPR yang merasa zona nyamannya itu terganggu, sehingga kalau misalnya kita melakukan korupsi 999 juta Tidak apa-apa. itu tidak apa-apa gitu, karena Nggak bisa ditangani. nggak bisa ditangani oleh KPK. Nah, di luar kewenangan KPK. Nah, saya sepakat dengan Pak Rimba bahwa sesungguhnya mereka ini sedang membentuk benteng untuk menghindarkan diri mereka dari, Untuk balas dendam lah. Iya, kalau tadi bahasanya Pak Rimba sangat strike ya, balas dendam. Ya, kalau misalnya saya buat seperti ini, kamu mau apa sih? Nah, celakanya lagi bahwa ternyata ini dengan sangat mudah juga disetujui oleh Pak Jokowi misalnya, dan itu sebenarnya poin yang sangat mengecewakan buat kami misalnya penggiat anti korupsi seperti itu. Baik. Kalau menurut Mbak Ira, artinya setelah pengesahan ini begitu, bagaimana berarti nantinya nasib pemberantasan korupsi? Iya, KPK sebenarnya itu adalah simbol untuk agen saya perempuan anti korupsi. KPK itu adalah simbol kebanggaan kami. Karena apa? Kami bekerja di level grassroots. Ketika kami bicara bahwa kita ini adalah agen saya perempuan anti korupsi, maka yang terbayang di kepala kita adalah bagaimana teman-teman di lembaga KPK itu bekerja selama ini dalam pemberantasan korupsi. Kami berada pada level pencegahan yang juga berkontribusi sangat banyak pada bagaimana berkontribusi banyak pada upaya pemberantasan korupsi. Nah, sejenak memang tadi kami merasa bahwa aduh, sebenarnya kita sudah sangat down sekali dengan adanya keputusan ini, tetapi dengan down itu juga tidak kemudian menjadikan bahwa sudah tidak ada lagi korupsi, malah ini akan semakin menggurita, kalau istilahnya tadi bahwa ini akan semakin menggurita. Nah, kalau menurut kami dari agen saya perempuan anti korupsi sendiri, bahwa ini bisa juga kita jadikan cambuk untuk tetap membuktikan ya bahwa sesungguhnya dengan satu upaya itu tidak menghentikan kita untuk melakukan pencegahan korupsi seperti itu, dan kita akan bisa semakin kuat. Kita berharap seperti itu. Walaupun sekarang kayaknya lagi kondisi drop sekali gitu ya. Sekarang dalam kondisi drop, tetapi kita percaya bahwa masih banyak upaya-upaya yang lain yang bisa kita lakukan dengan bekerja sama dengan teman-teman yang lain, penggiat-penggiat yang lain. Artinya ada rasa kecewa lah pimpinan negara kok dengan mudahnya kok bisa menyetujui itu. Padahal ada batas waktu yang diberikan. Masih panjang sekali. Kita melakukan satu penelpon lagi dulu. Ada Bapak Rahman di Makassar. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pikir begini, DPR itu ketakutan dengan pejabat-pejabat negara karena kita berusaha bagaimana itu bisa dipilih dan bisa buat sehingga dia bisa berbuat, dia ada kuasa korupsi. Saya pikir itu intinya saja. Demikian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Rahman. Tadi mengenai nasib pemberantasan korupsi ke depannya mungkin kita masih belum tahu seperti apa, belum lagi juga tadi kekecewaan kita terhadap pimpinan negara, apalagi ini kan banyak yang menilai cacat administrasi begitu karena ada beberapa tahapan yang dilewatkan. Kira-kira ini pengaruhnya di roda pemerintahan nanti bagaimana Pak Mas Riyadi, apalagi ini kan periode 1 memang belum selesai. Ya. Betul. Yang pertama bahwa ini adalah sebuah presiden buruk yang dipertontonkan oleh lembaga DPR dan presiden dalam pengambilan keputusan. Ini kesan tadi dari yang mewakili tadi penelpon itu bahwa ini ada kesan bahwa mereka akan balas dendam gitu loh. Ya, karena KPK menggunakan juga kewenangannya untuk menangkapi kami mereka juga menggunakan kewenangannya sebagai pembuat undang-undang. Karena yang buat undang-undang ya kami, Anda tidak boleh protes. Nah, ini yang berbahaya ketika semua lembaga negara melaksanakan seperti ini. Wah, ini hukum rimba, Mbak. Tapi ada penyalahgunaan kewenangan juga lagi di sini ya. Penyalahgunaan kewenangan. Makanya saya dari awal saya mengatakan ini adalah pengkhianatan terbesar. Saya mau maaf saja. Ini luar biasa dan mereka harus tahu bahwa tidak ada kekuasaan yang absolut. Karena ada kekuasaan yang paling tinggi dalam sebuah kehidupan bernegara adalah kekuasaan rakyat. Baik. Jangan main-main. Jangan main-main. Sejarah bangsa ini mencatat itu. Soekarno turun karena kekuatan rakyat. Soeharto dengan kekuasaannya yang luar biasa
orang satu pun ketika diawali tidak ada orang percaya bahwa dia akan dilenserkan, tapi toh lenser juga Oleh rakyat. apalagi kalau cuma berkuasa 10 tahun, Ya. Oke. apalagi kalau baru 5 tahun. 5 tahun. Ya, ini bukan ancam, bukan, tapi mereka harus belajar dari sejarah bangsa ini. Sudah terlalu banyak peristiwa berdarah kita lewati. Kenapa kita mesti ulang-ulangi terus dengan cara mengobok-obok kita punya kehidupan bernegara sendiri? Baik, yang juga jadi pertanyaan, kira-kira apakah ini nanti akan memunculkan gugatan ke depannya seperti judicial review misalnya? Mungkin kita jawab di segmen berikutnya, Pak Jupri. Pemirsa di rumah, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan Karebosi.